Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krishalom Tulungagung. Tema Alkitab. Kita sudah mengetahui bahwa ayat-ayat Alkitab yang dicetak dalam tanda kurung siku adalah untuk menunjukkan bahwa kemungkinan ayat tersebut adalah tambahan. Sekalipun sering dikatakan bahwa ayat-ayat itu adalah tambahan, tetapi untuk membuktikan apakah benar itu tambahan memang tidak semudah itu. Sebab Alkitab kita diambil dari naskah-naskah kuno dan memang terdapat sedikit perbedaan isi dalam naskah-naskah itu. Bagaimana suatu ayat ditengarai sebagai ayat tambahan? Suatu ayat akan diberi tanda kurung siku bila ayat tersebut ada dalam sebagian naskah kuno, tetapi tidak ada dalam sebagian naskah kuno lainnya. Memang ada bukti yang tampaknya menjadi tanda-tanda bahwa ayat itu adalah tambahan. Tetapi bukti bahwa ayat itu memang asli juga ada. Karena itu, gereja tidak menghapus ayat-ayat itu dalam Alkitab, tetapi memberi tanda kurung siku sebagai bentuk sikap jujur dan terbuka. Yang harus kita akui bersama adalah setiap ayat yang dicurigai adalah tambahan itu tidak menyimpang dari iman Kristiani. Dan bila pun ayat-ayat itu dihilangkan dari Alkitab kita sekarang, hal itu juga tidak mempengaruhi iman Kristiani kita. Sekarang kita akan membahas tentang apakah ada ayat-ayat lain yang dicurigai sebagai tambahan dalam Alkitab. Kita bisa menemukan dengan jelas bila ayatnya diberi tanda kurung siku, seperti dalam Markus pasal 15 ayat 28, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37, dan 1 Yohanes 5 pasal ayat 7 sampai 8. Lalu, apakah ada ayat lain yang ditengarai adalah tambahan, tetapi tidak diberi kurung siku? Mari kita lihat salah satu contoh dari Injil Markus. Akhir atau penutup dari Injil Markus memiliki dua versi, penutup pendek dan penutup panjang. Dalam beberapa naskah-naskah kuno, Injil Markus berakhir pada pasal 16 ayat 8. Kemudian dalam beberapa naskah-naskah kuno lainnya, Injil Markus berakhir di pasal 16 ayat 20. Jadi, pada versi penutup panjang, Injil Markus ditutup dengan 11 ayat lebih banyak. Apakah ini menjadi bukti bahwa Injil Markus telah ditambah-tambahi sampai 11 ayat banyaknya? Memang ada bukti yang menunjukkan kemungkinan 11 ayat itu adalah tambahan. Tetapi juga ada bukti yang menyangkalnya. Salah seorang bapak gereja yang bernama Irenaeus, murid Polikarpus, murid Yohanes anak Zebedius, menulis buku berjudul Melawan Ajaran Sesat pada tahun 180-an Masehi. Dalam tulisannya di buku 3, bab 10, paragraf 5, Irenaeus mengutip Injil Markus pasal 16 ayat 19. Hal ini menjadi bukti bahwa ada Injil Markus dengan penutup panjang pada abad 1. Hanya saja naskah-naskah Injil Markus dari abad 1 itu tidak sampai pada kita di zaman modern ini. Jadi, memang tidak ada bukti naskah Injil Markus dari abad 1 yang mengandung penutup panjang. Tapi ada bapak gereja dari abad 1 yang mengutip ayat dalam penutup panjang. Dalam penutup panjang Injil Markus. Dengan ini, gereja yakin bahwa Injil Markus memang berakhir di pasal 16 ayat 20. Dari sebab itu, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 tidak diberi tanda kurung siku. Ada banyak ahli-ahli yang beranggapan bahwa ayat 19 sampai 20 di Injil Markus 16 adalah tambahan. Sebab gaya penulisannya tidak sama dengan gaya tulisan Markus.
Ada juga teori-teori yang menjelaskan bahwa 11 ayat tambahan itu sengaja ditambahkan dengan mengambil ayat-ayat dari 3 Injil lainnya. Tapi yang bisa kita pastikan adalah bilapun 11 ayat itu adalah tambahan, hal itu tidak membuat iman kita menyimpang. Atau bilapun ayat itu kemudian dipandang sebagai tambahan dan harus dihilangkan dari Alkitab, hal itu juga tidak mengurangi iman percaya kita. Dengan lebih mengenal Alkitab, kita bisa lebih memahami bagaimana iman Kristen terbentuk selama ribuan tahun sampai sekarang. Kita akan membahas bagian-bagian lain dalam Alkitab pada katekese mendatang. Kemudian, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.